Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran keempat. Yang pertama kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tentang menemukan informasi penting suatu teks dengan menjawab pertanyaan. Setiap teks eksplanasi selalu memuat informasi penting di dalamnya. Kamu dapat menemukan informasi penting tersebut dengan cara membaca sungguh-sungguh. Setelah membaca keseluruhan isi teks, kamu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang teks tersebut. Gunakanlah kata tanya berupa apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Berikut ini teks yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya tentang menghemat energi. Oke, di sini langsung saja ya, Nak. Ada pertanyaan pertama, bagaimana cara menghemat energi? Coba. Di sini dia menjelaskan bahwa energi dapat kita hemat bukan dari mengurangi penggunaannya, tapi dengan meningkatkan efisiensi atau efektivitas pemakaian energi setinggi mungkin. Apa maksudnya? Jadi, pemakaian apabila itu diperlukan, tidak apa-apa kita gunakan energi listriknya. Tetapi jika energi listrik itu sia-sia atau ada salah satu alat elektronik yang tidak kita gunakan sama sekali, maka lebih baik kita matikan. Jelas, Nak? Contohnya adalah ketika kita sedang charger handphone. Ketika kita mau tidur, kita charger handphone tersebut, lalu kita lupa mematikannya, sehingga kabel itu terhubung dengan stop kontak hingga pagi. Itu merupakan kegiatan yang sia-sia dan tidak bijak menggunakan energi listrik. Bagaimana caranya? Ya, lebih baik kita tidak colokan saja. Kita colokannya kapan? Ketika esok pagi saat kita tidak tertidur. Seperti itu ya, Nak. Kemudian kapan seharusnya kita mematikan lampu di dalam ruangan? Kapan? Ketika fajar. Apa maksud ketika fajar ini? Ketika matahari terbit, sehingga cahaya matahari sudah cukup menerangi ruangan kita. Pahami, Nak, ya? Berikutnya yaitu muatan PPKN tentang menghormati dan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi. Kita harus bersikap bijak terhadap keberagaman usaha ekonomi yang ada di sekitar kita. Jika orang lain memiliki usaha ekonomi yang berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargainya. Menghormati dan menghargai usaha orang lain merupakan salah satu upaya mendukung keberhasilan perekonomian bangsa. Karena usaha ekonomi yang berhasil turut memperkuat perekonomian bangsa sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran kelima. Yang pertama kita akan mempelajari muatan IPS tentang peran Indonesia dalam kerjasama peredaran obat-obatan terlarang. Gejala-gejala sosial yang saat ini sedang mendapat perhatian cukup tinggi adalah obat-obatan terlarang. Peredaran obat-obatan terlarang menjadi kejahatan lintas negara yang harus diatasi oleh negara-negara ASEAN. Obat-obatan terlarang memberikan dampak negatif terhadap generasi muda. Generasi muda merupakan calon penerus bangsa yang akan meneruskan pemerintahan suatu negara.
Jika peredaran obat-obatan terlarang tidak segera diatasi, dapat merusak generasi muda sehingga masa depan sebuah bangsa pun terancam. Seluruh anggota ASEAN harus bekerja sama untuk memberantas peredaran obat-obatan terlarang. Indonesia pun ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat-obatan terlarang. Kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN lainnya. Indonesia memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera dan dapat mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Negara pelaku pun menolong proses hukum yang dijalankan. Hal ini membuktikan bahwa negara-negara ASEAN memiliki semangat kebersamaan dan persatuan dalam memberantas kejahatan lintas negara, yaitu obat-obatan terlarang. Muatan berikutnya yaitu SBDP tentang brosur dan ciri-ciri brosur. Brosur berisi informasi yang ditujukan kepada pembaca. Brosur dibagi menjadi dua, yaitu brosur untuk menawarkan produk dan brosur yang berisi imbauan. Ciri-ciri brosur adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki ukuran lebih kecil dari poster. Lalu biasanya ditempel di dinding atau di tempat yang sudah disediakan atau juga dibagikan kepada orang-orang di tempat umum. Yang ketiga, berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Yang keempat, tulisan di dalam brosur lebih banyak tetapi tetap dilengkapi dengan gambar. Brosur memiliki 3 macam bentuk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah brosur tanpa lipat. Ini merupakan contohnya. Sebutan lain dari brosur ini adalah flyer. Berisi informasi singkat dan padat. Dibagikan di tempat keramaian seperti persimpangan jalan raya, pameran, ataupun juga di toko. Yang kedua yaitu brosur lipat 2. Ini merupakan contohnya, nak. Dapat dilipat menjadi 2 sehingga memiliki 4 halaman. Lalu jika ingin menggunakan gambar yang lebih besar, dapat menggunakan brosur jenis ini. Yang ketiga, brosur lipat 3. Ini merupakan contohnya. Sering digunakan untuk mempromosikan suatu produk. Terdapat 6 halaman yang dapat diisi gambar atau juga ilustrasi. Dan detail produk dapat dituliskan dengan rinci dalam brosur jenis ini. Cara membuat brosur memiliki beberapa tahap, diantaranya sebagai berikut. Menentukan tema dan ide yang akan disampaikan di dalam brosur. Yang kedua, memilih jenis brosur yang akan dibuat. Lalu memilih judul brosur yang menarik agar pembaca langsung tertuju pada brosur. Yang keempat, mengatur tulisan pada informasi tersebut agar lebih mudah dibaca, seperti ukuran huruf dan jenis hurufnya. Menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran ke-6. Yang pertama, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tentang menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Ayo ingat kembali, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis sesuai dengan pedoman umum penulisan ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Kalimat efektif dituliskan menggunakan kosakata yang sesuai konteks dan tidak bermakna ganda atau rancu. Bacalah teks berikut dengan saksama. Pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi sebagai sumber energinya. Listrik dari tenaga panas bumi saat digunakan di 24 negara. Indonesia dikaruniai sumber panas bumi yang berlimpah karena banyaknya gunung berapi di Indonesia. Dari pulau-pulau besar yang ada, hanya Pulau Kalimantan saja yang tidak mempunyai potensi panas bumi.
Untuk membangkitkan listrik dengan panas bumi dilakukan dengan mengebor tanah di daerah yang memiliki potensi panas bumi untuk membuat lubang gas panas yang akan dimanfaatkan untuk memanaskan kettle uap atau boiler, sehingga uapnya bisa menggerakkan turbin uap yang tersambung ke generator. Untuk panas bumi yang mempunyai tekanan tinggi, dapat langsung memutar turbin generator setelah uap yang keluar dibersihkan terlebih dahulu. Oke, ini sudah ada kata yang bergaris bawah. Berarti tandanya kata-kata ini merupakan kosakata yang tidak baku. Marilah kita lihat satu persatu dari kata karena. Kata karena ini apakah sudah kata baku? Belum. Bagaimana bentuk kata bakunya? Menggunakan E setelah huruf R menjadi karena. Lalu kata yang kedua yaitu di daerah. Di daerah ini kenapa masih salah, nak? Ya, tepat sekali. Karena daerah ini merupakan kata tempat. Seharusnya kata depan di itu harusnya dipisah, bukan disambung. Yang betul adalah di daerah. Kalau disambung itu berhubungan dengan kata kerja. Pahami ya, nak? Lalu kata yang ketiga yaitu lobang. Apakah lobang itu sudah kata baku, nak? Coba kalian lihat di KBBI. Belum. Kata baku yang tepat adalah lubang. Dan yang terakhir adalah YG. Ini biasanya saya temukan ketika sedang mengoreksi. Kalian sering sekali menyingkat kata baku yang menjadi YG. Yang tepat adalah yang, bukan YG. Pahami betul-betul ya, nak? Berikutnya yaitu muatan PPKN tentang bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara. Saat ini, sebagian besar produsen dalam negeri sudah mampu menghasilkan barang berkualitas yang memiliki daya saing dunia. Beberapa barang dalam negeri juga sudah ada yang dikenal hingga mancanegara, misalnya batik dan kain ulos. Manfaat menggunakan barang buatan dalam negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memupuk rasa cinta tanah air. Yang kedua, dapat memajukan industri dan produsen dalam negeri. Yang ketiga, dapat meningkatkan kesejahteraan produsen dan para pegawainya. Yang keempat, mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian. Yang kelima, ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan dalam negeri kepada masyarakat dunia. Yang keenam, membantu mematenkan barang buatan dalam negeri sebagai barang asli Indonesia. Berikut ini merupakan contoh fashion show batik nasional. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.